Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Rahmat, sebenarnya bagaimana aturan terkait alat peraga kampanye jika kita merujuk pada kejadian kemarin di Gianyar, ada juga penurunan baliho terkait capres-cawapres, kemudian kali ini di Padang Sumatera Barat malah dibiarkan. Aturannya sebenarnya seperti apa? Pertama, alat peraga kampanye itu diperbolehkan sepanjang alat peraga sosialisasi. Nah, itu batasannya, Mas. Sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu yang mungkin tidak ada ajakan mengajak. Ini kesepakatan kami dengan Komisi Pemilihan Umum. Karena masa kampanye yang begitu pendek, hanya 75 hari, dan kemudian masa sosialisasi yang panjang. Kita dari mulai penetapan mulai bulan Desember yang lalu, Desember tahun 2022, itu sudah mulai tahapan sosialisasi. Jadi sekarang pemasangan peraga diperbolehkan sepanjang ya Mas ya, sepanjang tidak ada ajakan dan kemudian dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan juga peraturan bupati. Begitu Mas aturannya. Oke, artinya juga pemasangan itu tidak lepas dari aturan-aturan di bawahnya, baik itu aturan gubernur, kemudian ya, aturan wilayahnya sendiri, seperti itu ya? Iya, tergantung dari peraturan wilayahnya di kota, di gubernur, itu bagaimana pengaturannya. Misalnya pemasangan di tempat-tempat jalan protokol. Itu pasti ada aturan dari peraturan gubernurnya, peraturan wali kota. Oke, tapi terkait dengan siapa saja yang berhak memasang, kemudian siapa saja yang berhak mencopot, kewenangannya apakah itu juga diatur? Kewenangan, siapa aja boleh memasang, Mas, peserta pemilu, sepanjang peserta pemilu. Tapi dengan izin juga dari pemerintah setempat, wilayah mana yang boleh, wilayah mana yang tidak boleh. Artinya ketika misalnya baliho partai politik itu tidak diizinkan misalnya oleh pemerintah setempat, artinya harus diturunkan. Ya. Artinya itu juga harus mengikuti perintah itu ya? Iya, mengikuti peraturan sana, peraturan daerah setempat, Mas. Sama dengan aturan pemasangan alat peraga kampanye. Oke, kalau tanggapan Bawaslu sendiri Pak, ini saya lebih spesifik ya. Tanggapan Bawaslu terkait dengan pencopotan baliho Ganjar Mahfud kemarin di Bali, sementara di Padang Sumatera Barat hari ini juga baliho terpasang di mana kunjungan Presiden juga dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama kita lihat kasusnya dulu Mas, ini kan baru dari teman-teman wartawan ini. Tentu harus ada laporan dari teman-teman Bawaslu. Saya tidak bisa mengomentar dulu kan ini kasus. Per kasus saya harus cek dulu kasus di bawah seperti apa. Apakah benar hanya pasangan tertentu, peserta tertentu, ataukah semuanya. Gitu. Jadi harus dilihat kasusnya Mas. Jadi saya belum bisa komentar nih untuk masalah itu. Oke. Kalau dilihat dari sanksi Pak, sanksi yang ada di dalam aturan tersebut, jika ada misalnya pasangan atau partai politik yang melanggar aturan tersebut, sanksinya seperti apa Pak? Ya kita turunkan Mas, kalau misalnya alat peraganya bermasalah kita turunkan. Itu sanksinya itu. Dan kita ingatkan kepada peserta pemilu untuk memasang dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Artinya memang kalau untuk pemasangan, balik lagi tadi, untuk pemasangan dan penurunan itu berhak dilakukan oleh siapa saja, kemudian merujuk kepada peraturan yang berlaku di wilayah tersebut Pak ya? Iya, mengikuti peraturan wilayah bersangkutan ya. Oke. Terakhir Pak Rahmat, ketika misalnya ada capres-cawapres atau juga partai politik ini yang misalnya nyolong start katakanlah begitu, untuk melakukan sesuatu atau kampanye di luar aturan-aturan ini, memang sanksi terberatnya seperti apa Pak? Selain tadi juga diturunkan atributnya, adakah sanksi yang lebih berat? Ya, kalau misalnya ada kampanye di luar jadwal itu dalam masa kampanye tadi Mas ya, itu bisa terkena pidana. Ya, kemudian ada sanksi administratif juga bisa dikenakan.
Gitu, ada dua hal itu yang bisa dikenakan Pemda atau pemilu yang kemudian melanggar aturan jadwal kampanye. Dan di masa kampanye ya, ini bukan sosialisasi ya, beda lagi. Kalau sosialisasi lebih cenderung pelanggaran administrasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Bagja sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore, sehat selalu.